Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Solahuddin dengan NIM 14014200153 dari Rombel C 2020 PGSD FIP UNES. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap, di mana presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Selanjutnya ada daftar isi yang akan menjadi isi dari presentasi saya kali ini. Yang pertama ada prinsip didaktik metodik pembelajaran kelas rangkap, dan yang kedua ada prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Menuju ke yang pertama, yaitu prinsip didaktik metodik pembelajaran kelas rangkap. Didaktik merupakan ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar, sedangkan metodik merupakan cara atau strategi dalam mengajar. Ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan dari ilmu lain yang sesuai dalam upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Sementara itu, cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional, dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti pembelajaran, dan mengakhiri pembelajaran. Yang kedua ada prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, membuka dan menutup pelajaran. Kita akan membahas mengenai membuka pelajaran terlebih dahulu. Dalam membuka pelajaran, ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, menarik perhatian murid. Kemudian, yang kedua adalah menimbulkan motivasi belajar dari murid. Yang ketiga, memberi acuan belajar kepada murid. Yang keempat, membuat kaitan materi berdasarkan materi sebelumnya yang telah dipelajari. Kemudian ada kegiatan menutup pembelajaran. Dalam menutup pelajaran, ada 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, meninjau kembali materi yang telah dipelajari saat itu. Kemudian yang kedua, mengadakan evaluasi tentang penguasaan materi kepada murid. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut mengenai apa yang telah dilakukan selama pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Untuk dapat mengembangkan murid sebagai pembelajar yang aktif, guru pembelajaran kelas rangkap perlu menguasai beberapa keterampilan berikut. Yang pertama, membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil diperlukan dalam sebuah pembelajaran kelas rangkap agar siswa dapat belajar secara mandiri dan belajar secara aktif bersama dengan teman-temannya. Yang kedua, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Seorang guru harus bisa mengajar kelompok kecil dan perorangan dalam pembelajaran kelas rangkap agar tidak terjadi kesenjangan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan variasi. Guru harus bisa mengadakan variasi dalam pembelajaran agar siswa tidak cepat merasa bosan. Kemudian yang terakhir adalah mengelola kelas pembelajaran kelas rangkap dengan baik. Untuk dapat menciptakan dan memelihara suasana kelas yang memungkinkan optimal kualitas pembelajarannya dan keterlibatan murid, perlu pengelolaan kelas yang baik. Keterampilan mengelola kelas mencakup kemampuan guru untuk yang pertama, menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Situasi kelas yang optimal mendukung dalam pembelajaran kelas rangkap karena umumnya kelas rangkap terdiri dari berbagai kelas atau 1 atau 2 kelas yang dimana itu pasti terjadi suatu
kegaduhan di mana peran seorang guru adalah sebagai yang mengoptimalisasi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, mengendalikan kondisi belajar yang optimal dan mengatasi perilaku murid yang menyimpang. Mengendalikan kondisi belajar yang optimal seperti sudah yang disebutkan pada yang pertama tadi. Kemudian untuk mengatasi perilaku murid yang menyimpang dapat dilakukan berbagai cara. Seperti yang dipelajari dalam BK. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya ambil adalah sebagai berikut. Baiklah, itu tadi sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.